Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Pada video kali ini saya mau ngobras di rumah yang keren banget. Kerennya kenapa? Karena rumahnya ini punya dua muka, di depan dan di bagian belakang. Nah, nanti seperti apa selengkapnya? Kita ngobrol bareng arsitek. Halo, saya Nando dari Studio Nadi. Selamat datang di Rumah Dua Bata. Oke, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan masih semangat ya, walaupun dalam keadaan puasa. Seperti semangatnya Mas Nando nih di pagi hari ini yang lagi kurang sehat, tapi tetap menepati janji untuk ketemu nih. Mas Nando, semoga pas teman-teman nonton video ini Mas Nando udah sehat lagi ya. Amin, terima kasih. Amin. Oke, kita lanjut nih. Kita obrolin rumahnya bareng arsiteknya nih. Nah ini Mas, rumahnya apa namanya Mas? Namanya Rumah Dua Bata. Saya nggak pakai H karena kayaknya rumah dua agak susah ya konsonan ketemu konsonan, jadi saya langsung Rumah Dua Bata gitu. Rumah Dua Bata. Oke. Jadi ceritanya Rumah Dua Bata ini awalnya saya mau mempertahankan dinding kanan kirinya rumah, dinding lama. Nah karena itu ada dua batas bidang ya, berarti hitungannya, dan semua bata ya simpelnya kita sebut aja Rumah Dua Bata. Sebenarnya tidak ada konsep tertentu ya, jadi kita lihat dari segi kebutuhannya klien dari awal itu. Ini kan dua rumah ya sebenarnya, dua kafling, depan belakang kaflingnya. Saat masing-masing kafling itu ukuran tanahnya 7 x 10. Jadi kalau di double 7 x 20 panjangnya double. Lalu kalau saya lihat dari denah awalnya rumah itu kan tumbuhnya organik ya. Jadi kayak tambah kamar, tambah ini gitu. Sehingga dari awal saya melihat dengan tanah yang cukup lumayan ya, tapi malah karena tidak didesain dengan tahap yang benar. Jadi bahkan dulu ownernya nggak punya living room, adanya cuma ruang tamu gede tapi nggak ada ruang TV, nggak ada ruang duduk. Meja makannya cuma setengah. Nah gitu-gitu. Jadi kita ingin appreciate si tanahnya yang lumayan ini, ya bisa kita lakukan apa terhadap kebutuhannya si klien, gitu aja sih sebenarnya. Jadi nggak ada konsep tertentu, nggak ada konsep tertentu. Jadi based on kebutuhan klien Betul. aja. Oke, nice. Untuk luasan tanahnya tadi udah disebut. Nah, luasan bangunannya setelah renovasi ini jadi berapa, Mas? Luasannya sekitar 200 ya. Cuma dia ada lantai etik lagi di segitiga di belakang, ntar bisa kita lihat. Itu ada sekitar 60-an kali. Jadi itu belum dipakai sekarang, itu nanti akan dipakai ke depannya. Itu sekitar berarti 260 ya, cuma ada etik 60. Totalnya sih 200 lah anggap. Oke. Ini Mas, kalau dari sisi fasad sebelah sini Mas, ini saya lihat kan mengotak gitu. Betul. Beda dengan yang di belakang itu. Betul. Itu kenapa Mas dibuat beda seperti itu? Oh, jadi sebenarnya kalau kenapa tampak pendekatan kita di awal, karena kita lihat ini rumahnya kan udah cukup beragam ya di sini. Lalu kita berpikir, oh kalau kita tambahin satu jenis lagi yang dengan ornamen-ornamen tertentu, lingkungannya kok jadi makin rame. Kita mikirnya kayak gitu. Ya udah kita bikin, ya udahlah faceless aja lah, mukanya kayak gimana. Yang penting ya dengan lingkungan dia nggak kenapa-napa, lalu ya nggak menambah keramaian aja gitu bentuk-bentuk bangunannya. Jadi saya berpikir dari ya filosofisnya sih banyak ya sebenarnya, cuma saya nggak mau juga ngambil dari depan sama dengan yang belakang. Jadi kita lihat dari depannya cuma kotak dan belakangnya segitiga kayak gitu. Oke. Nah itu juga bisa dilihat dari alamat, itu representasi dari bentuk bangunannya juga tuh. Ada yang segitiga dan ada kotaknya juga di situ. Ini. Oh, jadi ini padahal nomor rumah ya? Nomor rumah itu. Oke. A414. Jadi A-nya kita ambil dari bentuk belakang segitiga dan 4-nya bentuk kotak ini. Oke. Jadi representasinya seperti itu. Nice. Tapi kalau dilihat ya bentuk fasadnya nggak terlalu mencolok Mas ya? Iya, jadi kayak background. Ini bisa dilihat, ini kan background pohon ya? Iya. Di belakang pun nanti dia jadi background pohon juga. Oh gitu. Jadi ya nggak ingin mencolok aja. Mantap. Oke, yuk kita lihat lagi ke dalamnya yuk.
Oke, sekarang kita udah ada di area carport yang cozy banget nih Mas. Nah ini seperti Mas Nando bilang di depan tadi ya Mas ya, rumahnya itu pengen nggak mencolok. Begitu juga yang saya rasain di carport ini Mas, natural banget. Ini carportnya ya biasa ya buat fasilitas satu mobil ukuran normal. Lalu ini klien juga seneng berkebun ya, jadi banyak. Jadi kita fasilitasi, kita bikin pelataran aja lah hitungannya. Nanti terserah klien mau taruh pot atau mau taruh tanaman apa. Ya jadinya begini, ternyata yang kita bikin atap carport malah digantung-gantungin tanaman kayak gitu-gitu ya. Kita ngelihatnya seneng-seneng aja. Ini kreasi klien juga nih. Ada sisa dari potongan wire mesh pagar, punya ide diginiin, terus ada tanaman digantung ya. Kita, wah ini bagus juga gitu. Saya kira itu sengaja Enggak, bikin. jadi terakhir tuh pas sudah tinggal tiba-tiba, wah ini bisa dipakai nih, jadi itu cobain, oh iya ternyata bisa. Ya kita senang-senang aja. Benar-benar. Daripada dibuang ya. Betul. Wire mesh-nya. Terus ini juga bench-nya unik Mas. Ya, jadi ini sebenarnya konsepnya karena nggak ada ruang tamu ya, jadi kita nerima tamu di sini. Cuma ini sih tujuannya emang buat kabinet kayak sepatu, terus buat peralatan cuci mobil, cuci motor gitu. Cuma ini emang belum ditutup sama ownernya. Ya nanti kalau misalnya ini di area masuk orang kan di sana ya. Jadi orang kalau misalnya mau ganti sepatu tinggal duduk, taruh sepatu masuk. Nah jadi kita bagi dua, jadi buat mobil dan buat orang. Tapi yang saya amazed nih ada detail menarik Mas. Biasanya kan bench bikin rata ya. Iya. Ini dibikin agak cekung Mas. Betul. Kita mikirin sebelumnya kalau misalnya kita lihat kursi-kursi kan kayu jarang ya kursi yang lurus gitu pasti. Pasti dia agak ergonomis buat duduk ya. Jadi kita bikin sekalian gitu juga. Jadi duduknya mengoptimalkan daerah sana ya. Jadi pas duduk itu akan lebih nyaman daripada benchnya keras lurus gitu. Oke. Itu tujuannya sebenarnya. Keren ya, attention to detail. Oke, kita lihat bagian dalam rumahnya yuk. Oke, sekarang kita di area foyer ya Mas ya. Terus di sini dindingnya juga lanjut Mas dari depan. Iya, dari depan ke belakang lanjut sampai dari ujung depan sampai ujung belakang. Oh, sampai ujung belakang? Sampai ujung belakang. Oke, nanti kita lihat. Kebetulan, oh ya saya juga baru ingat dulu itu ketika proses pembangunan saya ngambil 2 bata, saya ingatnya baru ingat ini. Saya ngambil 2 bata lama dan ditaruh di sini. Jadi mungkin itu salah satunya kenapa ini jadi rumah 2 bata kali ya. Oke, yang mana? Ingat nggak? Di sini nih, seingat saya. Di sini sama sini. Ukurannya sama? Sama, ukurannya sama. Ini kalau misalnya di sini jadi 2, ini keren banget nih buat itu. Ini kan buat handle tuh sebenarnya ya dimasukin. Kalau misalnya itu yang jadi bata itu keren banget tuh kebetulannya. Tapi saya itu nggak sama, nggak begitu kebetulannya. Oke, ini batanya besar-besar pesan di mana Mas? Bata Produksi ini mana? bata bahasanya sih sekarang bata jumbo ya setahu saya. Cuma seharusnya bata ini ukuran bata normal sebenarnya. Cuma karena udah kebanyakan KW kali ya. Iya. Jadi bata yang benar pun udah jadi bata yang spesial padahal itu sebenarnya benar. Benar. Zaman dulu ukurannya memang segitu standar. Betul. Nggak usah ada embel-embel jumbo. Betul. Bata biasa tuh begini sebenarnya. Tapi kebanyakan KW sekarang kayaknya. Iya. Ini kebetulan juga dinding sama tetangga itu cuma 1, nggak double. Jadi ini penambahan ini adalah dinding yang masuk ke sini. Jadi yang sebelumnya lebar 7 meter itu ujung ke ujung ya. Kalau misalnya ditambah 15 berarti ini cuma 685 ya. 6,7 berarti. Oke, lebarnya. bagi 2 itu. Betul. Berarti bangunan awal tuh 1 dinding sharing. 1 dinding ternyata. Berarti Mas bikin lagi di atas tanah. Iya, betul. Jadinya masuk begitu. ke lahan Karena dinding yang sebelumnya udah 1 dan tidak dalam kondisi baik lah hitungannya. Jadi nggak mau kita harus nambahin dinding. Jadi kita begini aja. Asik. Nah, terus di sini ada pintu. Ini pintu apa, Mas? Itu gudang di bawah tangga ini. Oke, ini ruangan gudang ya. Gudang. Oke, nice. Nah, di sini adalah Sini ada kamar tidur 1. kamar tidur ya. Kamar tidur, dalamnya ada kamar mandi, tapi karena kita cukup terbatas ya dibanding kebutuhan, jadi ini kamar mandi bukan powder room, jadi benar-benar kamar mandi bisa diakses dari luar buat tamu, buat orang luar di bawah sini dan dari kamar mandi kamar tidur di dalam. Oke, ini area dining kitchen ya, Mas ya. Betul. Oke, menarik nih. Sini. Di sini juga masih bata ya, Mas ya? Iya. Dindingnya. Jadi ini kita dari manapun ngelihat ke arah luar, itu kita ngelihat bata. Oke, buat yang suka desain-desain bata atau yang unfinished, cocok nih diterapkan di rumah. Tapi yang saya mau tanyain, Mas, ini kan ada space ya? Nggak nempel ya? Betul. Nah, ini difungsikan sebagai apa, Mas? Sebelumnya itu kita maunya begini sebenarnya buat tanaman-tanaman apotek hidup. Jadi kayak atau apa gitu yang bisa diambil di situ. Cuma ternyata
setelah kita lihat lagi cahaya yang masuk ternyata kurang. Jadi akhirnya kita taruh cuma tanaman rambat aja di situ. Itu pun juga nggak terlalu subur ya dia ya, agak kecil-kecil gitu jadinya ternyata. Tapi fungsi utamanya sih buat ngejaga kualitas udara sama cahaya tetap ada di dapur ini. Oke. Ini kan juga nggak pakai hood nih, nggak pakai cooker hood. Jadi ini cuma buat buka jendela aja. Kalau lagi masak udah baunya udah keluar langsung. Tapi dengan catatan ya jendela lain juga harus dibuka ya, bukan cuma jendela ini. Terasa luas juga ya Mas ya? Betul, maunya begitu. Jadi di awal mikirnya juga karena istilahnya kalau dari sebelumnya kita lihat denah rumah sebelumnya, itu dapurnya lembab banget dan nggak ada cahaya. Jadi seakan-akan di sini kayak dibales ini loh, ini digedein gitu dapurnya gitu. Sebenarnya dapurnya nggak gede kan, tapi dengan perlakuan seperti ini kita harapkan bisa kerasa besar gitu itunya dapurnya. Terus di sini juga ada detail menarik, di atasnya ini masih kaca ya Mas? Betul, ada skylight. Oke, ini masih ada Jadi skylightnya loh. cahayanya dari atas dan dari depannya. Iya. Ini pantesan saya bisa lihat di sini rata cahayanya sampai ke atas masakan ya. Karena kalau hanya dari jendela Mas ya, biasanya nggak sampai atasnya Mas. Betul, bayangannya beda ya. Bayangannya beda. Ini langsung rata nih. Keren. Top table-nya ada yang menarik nih. Ini kayak jalur pipa apa nih Mas? Sebenarnya itu kita fungsikan untuk di bawah si bulat-bulat dua itu ada tong sampah buat basah sama kering. Oke. Jadi kalau misalnya lagi preparing masakan gitu, ada sampah-sampah tinggal dibuka di atasnya udah langsung. Jadi nggak perlu buka-buka laci gitu. Nah ini dia. Unik banget nih. Jadi ini di tengah sini bisa jadi preparation table mungkin ya. Terus ketika mau buang abis motong sayuran atau ngupas bawang udah tinggal digeser aja nih. Cocok buat ibu-ibu. Atau kalian yang bapak-bapak juga yang suka masak juga cocok. Anti ribet-ribet. Nah beralih Mas ke area living room nih. Iya, living room, ruang duduk boleh. Orang duduk ya. Di sini juga masih ada taman sampingnya nih. Betul. Sebelumnya itu mau jadi buat hidroponik ya di situ. Jadi aksesnya lebih gampang. Cuma emang belum dipakai aja. Kita udah nyediain stop kontak. Jadi kalau misalnya suatu saat emang mau hidroponik ya bisa di situ sebenarnya. Oke, aksesnya bisa dari sini dari sana ya? Iya betul. Ini kita perlu buat struktur soalnya. Jadi kita sekalian ya kita manfaatin aja di belakang TV ada struktur kolam struktur sekalian. Ngomong-ngomong strukturnya nih pakai Beton bertulang. beton bertulang. Beton bertulang. Oh, saya kira baja tuh hitam-hitam. Oh enggak, itu kita sengaja biar kamuflase yang hitam-hitam sama yang putih-putih kita pisahin kan. Oke. Terus ini ngomong-ngomong soal lantai Mas, lantainya 60 kali 60. Iya, 60-60 granitel Matte ya? matte iya, matte. Terus di sini saya lihat kalau perpaduan warna bata terus dengan tanaman tuh kayak tropis banget, saya rasa kayak lagi di Bali. Kalau saya pikirannya dulu ketika kita bikin desain ini ya, kayak pengen suasana di kampung aja gitu sebenarnya. Kalau misalnya di belakang duduk gitu, kayak ya perpaduan warnanya kan kira-kira gitu ya, kayak iya warna bata, terakota gitu, terus ada hijaunya gitu-gitu aja sih sebenarnya, nggak terlalu gimana gitu. Oke. Tapi emang enak, perpaduannya emang enak. Kita alam-alamnya udah kita biarin aja hidup ya udah enak aja dia. Oke. Di belakang sana masih banyak nuansa alam. Yuk kita lihat. Di sebelah sininya nih. Wow. Ini kaca-kaca gini panas nggak Mas? Enggak Mas, asal kita bikin teritisan gini ya, jadi seharusnya nggak panas. Oke. Ini jadi komplimen juga kalau Mas lihat tadi di area depan ya, ini kan area belakang. Area depan itu kan agak sumpek hitungannya karena di depannya langsung rumah dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Nah kalau ini kebetulan kita punya taman di belakang, taman komplek hitungannya, taman utama. Jadi kita mencoba untuk appreciate si taman itu dengan meletakkan si living room tuh di sini. Oke. Jadi ketika ngelihat view di sana ya seakan-akan itu tamannya si rumah gitu, walaupun itu sebenarnya di luar. Jadi kita ngebawa apapun yang horizonnya kan jauh nih soalnya. Ya kita memanfaatkan itu. Makanya kita taruh si living room itu di sini dengan kaca yang terbuka. Jadi mungkin juga seakan-akan rumahnya tertutup sebenarnya dari luar, tapi ketika lihat di dalam ya ternyata dia terbuka. Gitu, nggak tertutup seperti yang dibayangkan. Nice. Dan ini pemanfaatan fasum berarti Mas ya? Iya betul. Secara visual. Secara visual ya, ini nggak akan dibangun, jadi udah bener Mas. Iya. Bikin living roomnya menghadap Kalau rumah sebelumnya
di sini itu carport. Oke, justru Jadi akses utamanya di sini. Akses utama di sini. Jadi kita ngomong ke owner bahwa emang kalau kenapa di sini carport lebih enak, satu doang positifnya. Buat masukin mobil gampang. Kenapa? Karena jalanannya gede. Iya. Jadi buat manuver enak. Di sana jalan lebih kecil. Ya itu aja positifnya. Tapi secara positif yang negatifnya banyak. Karena kalau misalnya kita taruh carport di sini, ya kita nggak bisa menikmati view yang ada di sana. Makanya kita waktu itu diskusi, kita mindahin carport ke sana. Ini kita jadikan ini buat ngeliat view begini. Ownernya benar-benar suka tanaman ya Mas? Iya, ini emang benar-benar suka tanaman. Hijau banget. Hijau banget. Itu ya. Paduan-paduan bata yang berlumut, kena matahari, kena hujan. Artistik ya Mas ya? Kita udah ngomong juga waktu itu ke owner nih, bata-bata ini walaupun di coating tetap akan ada lumutnya gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau nggak ada lumut kayaknya aneh. Dan nggak hanya di dinding, di lantainya nih. Betul, sekalian kita tambahin pakai bata. Oke, ini bata begini kalau hanya di beban, maksudnya di nanggung beban orang gitu berdiri kuat? Nggak masalah kuat. Di bawah kan kita kasih pasir juga ya, nggak kita semen, jadi si air juga ke bawah, jadi nggak ngambang gitu. Ini di nat-natnya ini semen atau pasir? Semen, tapi kita bolong-bolongin juga tuh. Oke. Kalau dilihat nanti dia taruh satu-satu sih, itu ada bolong-bolongan buat airnya ke bawah langsung. Jadi sekaligus jadi resapan ya? Betul, jadi resapan juga sekalian. Keren. Ini taman sampingnya di sini nih. Mas, tapi biasanya ya kalau saya perhatiin rumah dengan taman samping itu biasanya rata dibikinnya, maksudnya lurus, ukurannya sama. Oke. Nah, kalau di sini kenapa seakan sengaja area dapurnya tuh agak dibikin lebih kecil? Sebenarnya kalau permanfaatan kan jelas lebih bermanfaat di sini ya dibanding di dapur. Kalau dapur kan udah ending zone gitu ya. Kalau misalnya di sana kan udah nggak bisa dimanfaatin lagi. Jadi makanya fokus utama pemanfaatan di belakang dapur itu justru cuma buat cahaya sama udara. Oke. Jadi nggak yang harus diakses orang, paling cuma buat maintenance doang kayak bersihin kaca kayak gitu ya cukup. Kita segitu aja. Jadi kalau misalnya kita majuin lagi, berarti kan ada pengurangan space untuk jarak di dapur ya. Nah, jadi 30-60 cm kan meter pasti. Kita pasti ngaruh lah hitungannya. Jadi ya kalau emang perlunya segitu ya segitu aja. Oke. Itu kalau menurut kacamata arsitek ya. Tapi biasanya kalau orang awam Mas, buta soal ukuran. Misalnya nih kayak Mas bilang 30-60 cm itu meter. Tapi buat orang awam nggak ada bedanya Mas, 30 cm, 60 cm, ya udah gitu. Betul. Makanya sebaiknya kalau bisa konsultasi sama desainer rumah arsitek gitu ya, mending konsultasi sih. Karena pemanfaatan ruang itu sesimpel apapun itu, tetap itu ngaruh. Mau 5 cm, 10 cm, apalagi ya namanya ini ya, kita kan hidup di dimensi yang semuanya itu sebenarnya ukuran gitu. Ya ketika kita luput 5 cm, ketika luput 10 cm, atau kita ada surplus 5 cm, 10 cm, itu tuh bisa digunakan sebenarnya. Ketika ada koridor yang cuma 60 cm, itu kan jadi begini rasanya. Tapi kalau ada 70 cm, beda 10 cm aja, itu masih oke. Ya gitu-gitulah. Keren. Iya, biasanya kalau orang awam Mas, mereka tuh benar-benar nggak bisa ngerasain gitu. Betul. Misalnya 60 cm itu rasanya gimana? Kamar 2x2 sama 2x3 tuh bedanya apa? Makanya saya kalau sama owner biasanya gini, owner tuh nanya, ini ukuran kamarnya berapa? Gitu. Saya jawabnya bukan dengan ini kali segini, enggak biasanya, tapi dengan dapat segini, space-nya kira-kira segini Pak, ini kasurnya ukuran segini, ini ada nakas, dengan jarak segini, ini ada meja TV, dengan jarak segini, ini ada lemari. Nah, endingnya ukurannya segini kali segini. Jadi gitu. Bukan ukurannya 3x3, nggak gitu. Karena 3x3 itu kan interpretasinya beda. Pintunya ada di mana, pintu kamar mandi ada di mana, lemarinya tebal berapa, fungsinya buat apa, kayak gitu-gitu. Oke, make sense Mas penjelasannya. Makanya kalau owner gitu atau calon klien gitu ya, denger 3x3 tuh langsung kecil. Iya, betul. Karena nggak dijelasin dulu itu pemanfaatannya ya. Iya. Kalau yang Mas jelasin tadi lebih ke pemanfaatan, jadi lebih diterima dulu, baru ukurannya. Make sense. Nggak semua orang menganggap 5x5 besar, dan nggak semua orang juga anggap 3x3 kecil. Yes, sangat relatif. Betul, tergantung bagaimana kebutuhannya, gimana. Ya semuanya subjektivitas terhadap si klien sih. Tugasnya kami sebagai desainer ini untuk ngasih tahu bahwa ya dengan segini nyaman, dengan segini enggak. Karena kan kita sifatnya konsultasi ya. Jadi kalau kita berpendapat ini oke kok, kita nggak khawatir dengan ini. Ya
seharusnya itu emang bukan sesuatu kekhawatiran ya. Jadi itu adalah ya komunikasi sih yang harus diituin. Nice. Kita lihat di area belakang sini ada pintu rahasia kayaknya. Jadi ini karena kita pintu belakang ya, jadi nggak mau kelihatan area belakang rumah. Kita juga nggak ngasih, ini kan punya alamat sendiri kan berarti hitungannya, tapi kita nggak ngasih alamat. Jadi surat menyurat apapun itu di depan. Istilahnya ini belakang rumah yang kebetulan ada taman di belakang kayak gitu. Jadi emang nggak ada alamat, nggak ada apa. Kita bikin camouflage door juga di sini biar kesannya emang nggak ada pintu. Nice. Tapi saya mau bilang gini, ini kan tadinya fasad ya. Betul. Biasanya kalau di perumahan tuh Mas, orang punya kemewahan atau luxury 2 akses bikin seperti ini. Biasanya di belakang tuh dihabisin Mas. Jadi tetangga kiri kanan tuh nggak kebagian matahari. Mama maksudnya ya. Iya betul. Tapi di rumah ini enggak loh. Ini tetangga samping masih kena matahari gitu. Itu gimana Mas? Sebenarnya saya nggak menyalahkan ini juga ya. Kan pendapat orang beda-beda. Cuma kalau di kami, yang kami biasanya desain di kantor itu, yang harus dicapai secara maksimal itu kan pemanfaatan cahaya sama udara. Nah, salah satu cara yang biasa dipakai itu pasti jaga jarak antara rumah samping ya, atau rumah belakang gitu kan yang paling mungkin ya. Nah, itu caranya bagaimana komunikasi kita ke klien aja. Karena kan ada yang biasa ketika ada tanah 8x10 gitu misalnya. Ya habis 8x10 gitu. Nah, yang mereka biasa terima seperti itu. Nah, gimana caranya kita ngasih tahu bahwa ini bisa loh kayak gini. Ini bisa loh kita kasih ruangan di sini sehingga kualitas udara di sini jadi lebih terhadap lingkungan juga bisa lebih baik kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana cara komunikasi aja sih. Dan biasanya kita setelah kita jelasin ke klien, ya alhamdulillah nggak ada yang nolak ya. Tapi dengan ini pasti kan ada konsekuensi tertentu. Ada ruangan yang kita kalahin, ada ruangan yang kita menangin. Itunya aja sih. Tapi emang benar kalau rumah gitu yang full, ya itu pasti beda ketika kita hidup. Kualitas hidup si orang yang tinggal pun akan beda pasti. Antara yang cahaya dan udaranya maksimal sama yang tertutup ya pasti. Oke. Secara psikologis lebih gimana Mas? Psikologis kalau di bayangan saya ya, psikologis gimana? Pasti kualitas hidup manusia itu ya ada kaitannya juga lah dengan tempat tinggalnya dia pasti. Jadi manusia ya pasti butuh cahaya, butuh udara, butuh cahaya matahari. Kita kan bukan caveman yang melindungi diri dari ancaman makhluk buas yang harus masuk gua gitu kan, enggak ya. Ya kita harus maksimalkan sebisa mungkin, kan itu pasti tergantung proyek ya, tapi sebisa mungkin kita maksimalkan semua udara dan cahayanya. Oke. Jadi rumahnya nggak perlu harus selalu dibuat seperti benteng gitu ya? Nggak perlu. Asik. Oke. Sekarang kita mau lihat gimana bentuk fasadnya dari belakang. Hati-hati Mas Nando. Ya. Kita lewat pintu kamuflase tadi ya. Nih, ketika ditutup bener-bener ya kalau sekilas aja mungkin Abang Ojol nggak akan ngeh ini ada pintu. Betul, makanya ojol diarahkan ke depan. Oke. Ini sama sih sebenarnya konsep secara general ya, kita bikin nggak ada ornamen, kita bikin kayak backgroundnya si pohon, hampir sama kayak sana. Cuma kita mau beda aja antara depan sama belakang gitu. Oke. Tapi feel-nya saya pikir sih hampir sama ya sebenarnya. Kita nggak menambah. Jadi kalau dilihat lagi tadi banyak tipe rumah yang udah ada dengan segala macam warna. Ya kita pilih yang netral dan seminimal mungkin bentuknya. Oke. Ini kalau dilihat ya, ini kayak orangnya pintunya mana nih, lewat mana gitu kalau orang nggak tahu ya. Padahal dari sebelah sana. Ini juga kita harus bikin agak tinggi, karena kan rumahnya agak tinggi di dalam ya. Terus itu kaca semua. Sedangkan kalau misalnya ada orang yang lewat dari sini dan ngelihat, berarti kan nggak ada privacy. Betul. Makanya kita harus tinggiin. Dan tingginya pun ya seminimal mungkin lah. Dan kemudian kita tambahin sama pot-pot itu buat tanaman. Tambah tinggi lagi tuh. Betul. Jadi privacy owner juga terjaga di dalam. Dan secara bentukan ya dia diperhalus lah dengan tanaman ya, jadi nggak terlalu ngeblok gitu hitungannya. Benar.
nggak keras banget gitu ya? Nggak keras banget. Ada unsur Kita alaminya juga juga. milih pohonnya di belakang si Pohon apa ini, liang Mas? liu ini. Ini yang liu. Kalau bahasa Indonesianya ini janda merana. Katanya begitu, taunya saya begitu ya. Oh, iya iya iya. Ini pohonnya liang liu yang saya tahu, terus kita gabungin sama Lee Kuan Yew kan Sama-sama turun ya? sama-sama turun. Jadi secara visual dia sama kayak nyambung aja gitu dari atas ke bawah. Nice. Oke, sekarang kita mau ke lantai 2, tapi sebelumnya saya mau bahas ini nih, area tangga nih, Mas. Nah, ini ada yang unik, Mas. Ini handle-nya kok dibuat seperti ini? Masuk gitu ya. Iya. Jadi penjelasan lagi ke awalnya ini karena ini sebenarnya batas tanda di dinding tetangga yang itu sebenarnya. Oh, yang bagian dalam ini? Iya, betul. Kita tinggal tambahin sedikit bata dan ini dinding yang baru. Oh. Jadi kita manfaatin sekalian aja. Oh ya udah, ini kita bisa kayaknya ada rongga antara dinding sebelah sama ini. Ya kita iniin aja. Kita langsung jadiin handle. Kebetulan juga rumah sebelah kan belum tinggi ya. Jadi di sana cukup tinggi, di sini ya pasti rendah. Ininya kemungkinan air ke sini juga nggak ada. Jadi udah ketempel sama tetangga sebelah. Ya, jadi ya, kemungkinan ini masih bisa kita pakai. Ya udah kita pakai jadi. Kita juga nggak mau nambahin elemen tertentu di batanya, entah itu handle yang keluar kayu besi atau apa. Ya ini bisa kita pakai. Ya kita iniin aja langsung. Pengerjaannya juga rapi ya, Mas? Seingat saya ini tukang khusus profilan yang ngerjain waktu itu. Oh iya? Jadi dia datang handle profil kayak gini, sudut-sudut gini, terus dia pulang. Wih. Jadi tukang spesifikasi beda-beda? Spesifikasinya beda-beda. Keren. Yuk kita lihat ke atas. Ya, sekarang kita udah ada di lantai 2 nih. Dan di lantai 2 ini kayaknya terang terus kesannya kayak indoor outdoor gitu, Mas. Ini skylightnya saya perhatiin ya, kayak kosong, nggak ada kacanya, padahal ada. Jadi pas kita bikin denah ada titik-titik tertentu yang ternyata kurang cahaya mataharinya dan kurang udaranya. Jadi pas dengan berbagai pertimbangan ya rasanya kita perlu skylight di sini karena kan di bawah kan foyer ya. Kalau misal masuk foyer tiba-tiba gelap kan nggak enak. Makanya kita ada void di sini, kita bikin skylight dan tangga ujung ke ujung itu terang dan koridor juga dapat cahaya hitungannya. Dan itu juga ada bolongan buat angin. Jadi udara itu akan ya ngalir aja dari ke atas itu ke depan ke bawah kayak gitu. Nah, di atas ini ada berapa kamar, Mas? Di atas ada 3, 1 master, 2 kamar anak, sama ada 1 kamar tidur mbak. Cuma sekarang dimanfaatkan buat gudang itu. Ini area servis yang area tadi servis. diceritain ya? Gede juga nih, Mas, area servisnya. Iya, lumayan ya. Ya, ownernya keluarga besar ya? Iya, ini 6 orang yang tinggal di sini 6 orang. 4 dewasa, 2 anak-anak. Iya. Di sini leluasa banget buat ngejemur, terus di sini juga penghawaannya asik, Mas ya? Iya, kita sengaja ngasih bata-bata susun begini biar ini kan kayak lorong gitu ya sebenarnya, namanya core gitu, gede, tapi ini kan butuh angin juga. Ya kita manfaatkan sisi yang ini nggak nempel, kita kasih bata begini biar anginnya juga masuk, udara cahaya juga masuk. Ini bata biasa ya? Bata biasa, bata jumbo tadi. Bata jumbo tadi tuh, bukan yang pakai besi dalam gitu? Enggak. Kita makanya ini kita udah diskusi sama orang struktur juga perlu atau tidak. Kata mereka nggak perlu asal ada balok di situ. Ya jadi gitu balok di sini kelihatan, cuma dari luar nggak kelihatan baloknya. Kita tempel lagi sama bata di depannya. Oh ya? Jadi itu depan ada bata tuh. Oh iya. Ini dari dalam kelihatannya emang ada baloknya, tapi dari luar nggak kelihatan ada balok. Tetap ada bata aja tuh dari bawah ke atas. Oh gitu, keren tekniknya ya. Jadi semaju mungkin tuh batanya dan baloknya sedalam mungkin. Oke, jadi dia jadi penahannya di sebelah sini. Iya betul. Keren. Nah ini dinding yang solid ini dari depan tuh fasad tadi ya? Iya betul, ini kotak fasad depan kotak itu. Terus penempatan area outdoor AC itu di mana aja, Mas? Sebenarnya ini tambahan. Jadi sebenarnya kita naruhnya di atas itu. Jadi ada tangga di sana tuh, ada outdoor, ada toren dan sebagainya. Cuma ternyata pas disusun-susun nggak muat, ada semua AC di situ. Akhirnya kita tambahin ada AC di sini. Oke, jadi kita sekarang udah di ujung tayangan. Tapi mohon maaf ya, kita nggak bisa home tour ke dalam kamar-kamar karena alasan privasi dari ownernya nih.
Nah, tapi ini di sini saya mau nanya lagi, Mas. Tadi kan kita ada beberapa tempat yang nggak bisa kita samperin, misalnya kayak atap gitu kan, saya nggak bisa lihat nih. Mas bisa diceritain nggak? Ini kita pakai atap apa nih di rumah ini? Kita pakai atap aspal ya, bitumen. Oke. Karena pilihan itu kita ambil karena dia tampilannya emang tipis dan perkuatannya, kebutuhan untuk bikin atap itu nggak terlalu tebel. Jadi kita bisa pakai dia dengan bentuk yang nanti dari depan itu bisa clean gitu. Dan itu kita juga nanti mungkin bisa dilihat di sini atap bitumennya kita turunin. Jadi kan nggak semua jenis atap yang bisa kita pasang vertikal ya. Benar. Ini salah satu yang bisa. Dan ini dengan atap begini, setahu saya dari suara itu hampir kalau misalnya hujan hampir nggak kedengeran. Oh ya? Dengan atap ini. Jadi dia emang selain heat proof ya hitungannya soundproof juga. Soundproof juga ya? Dari konsep-konsep rumah yang Mas buat, itu seberapa besar sih pemanfaatan cahaya dan udara yang ingin digunakan dalam tiap rumah itu? Menurut saya itu sebuah hal yang penting ya, salah satu hal yang harus dipertimbangkan dari segala aspek, dari semua kebutuhan yang ada, pasti kebutuhan utamanya itu udara dan cahaya. Ya biasanya kita pasti di awal kita ketemu sama klien, kita site survey dulu, biar kita tahu lingkungannya seperti apa, apakah ada taman seperti ini atau tidak. Taman begini kan berarti kan sumber oksigen hitungannya ya. Jadi sebisa mungkin kita memanfaatkan apa yang ada. Lalu kalau misalnya emang butuh komunikasi lagi sih ke owner bahwa emang dengan adanya kotak atau bolongan-bolongan yang kita bikin yang kesannya cuma memanfaatkan buat udara sama cahaya doang. Tapi menurut kami itu penting karena ya namanya juga cahaya dan udara ya. Kalau misalnya nggak ada yang kayak gitu ya rumahnya nggak nafas hitungannya kan kayak gitu ya. Kalau yang nggak nafas ya berarti rumahnya akan kemungkinan lembab itu kan sangat tinggi. Nah lembab tinggi, kelembapan, pengap, plafonnya bisa jadi kuning-kuning bukan karena bocor, tapi karena lembab. Nah, itu hal-hal yang mau kita hindarin. Jadi sebaiknya emang udara dan cahaya itu benar-benar dimaksimalkan karena pemanfaatannya kan pasti beda-beda tiap proyek. Jadi bagaimanapun juga itu harus dikedepankan dulu dan pertimbangannya dari arah mata angin dan sebagainya. Bagaimana dengan rumah-rumah dengan lahan yang terbatas gitu, Mas? Biasanya kan ada nih, aduh tanah saya cuma segini masa dijadiin taman samping, bagaimana itu? Nah biasanya sepengalaman saya ya, menceritakan sesuatu kebiasaan baru ke orang itu kan nggak sesimpel itu ya. Ada orang dengan kebiasaan tertentu, lalu kita kasih tahu, ini loh yang kayak gini bisa. Tapi kan nggak semua orang bisa, ini saya biasa kayak gini kok tiba-tiba diginiin gitu. Nah menurut saya sih yang bisa dilakukan adalah komunikasi ya. Kita nggak bisa bilang ini, nggak bisa begitu. Tapi kita tarik dulu ke belakang, kenapa kesimpulannya begitu. Jadi kita harus cerita dulu, kenapa kita bertindak seperti ini, denahnya seperti ini. Tapi dengan catatan apa yang kita korbankan, istilahnya ada ruangan yang kita korbankan kan ya buat cahaya dan udara, itu bisa kita kompensasi dengan ruangan yang lebih bagus gitu hitungannya. Jadi misalnya dapurnya jadi lebih kecil, tapi masih dalam batas normal. Jangan sampai dapurnya udah kecil, kita paksain ruangan ada udara, masukin udara di sana, tapi dapurnya malah nggak layak pakai, itu kan nggak mungkin. Jadi ada apa namanya diskusi lah, ada keseimbangan. Ya, ada keseimbangan antara kira-kira. Desain dan fungsi. Betul, nggak. Ya itu agak kadang-kadang sih ya, ada juga yang alot hitungannya. Kayak ini begini saya nggak mau gini gitu. Ya kita harus pelan-pelan lah, karena yang tinggal kan mereka ya di sana nanti ya, dan kita di perspektif yang tahu bahwa ini ngaruh nih. Nah mereka di perspektif yang belum mengerti. Ya tujuan tugas kita lah untuk ngasih tahu bahwa ini loh yang bagus begini. Ya, kita siapkan dengan diagram mungkin atau gambar potongan denah atau gimana yang mereka akhirnya bisa paham bahwa oh iya benar emang begini, sebaiknya begitu gitu. Keren. Lengkap ya penjelasan dari Mas Nando. Kalau kalian nonton sampai sini, mudah-mudahan informasi yang kalian dapatkan utuh dan bermanfaat. Thank you banget Mas Nando. Nih gimana nih? Gini. Saking asiknya ngobrol sampai canggung gitu mau closing nih. Oke, kita tapi harus pamit ya. Kalau kalian suka dengan video ini seperti biasa kalian like, subscribe dan juga tulis di kolom komentar apa yang masih kalian ingin tahu. Mungkin nanti Mas Nando bisa bantu jawab. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao.
sekarang kita mau bahas ke lantai 2. Sorry, ulang lagi, Cok.